Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lailatul Syifa dengan akhir NIM 030 dari kelas C. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi yang akan saya bahas di sini terkait fenomena perkembangan moral peserta didik di sekolah. Menurut Santok, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Pengertian moral. Moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dalam bentuk jamaknya mores yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Pengertian moral menurut Harlow 1990, moral adalah tata cara kebiasaan dan adat peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Tahapan perkembangan moral anak menurut Kohlberg. Yang pertama adalah moralitas prakonvensional. Penalaran prakonvensional adalah tingkatan terendah dari penalaran moral. Pada tingkat ini, baik dan buruk diinterpretasikan melalui reward atau imbalan dan punishment, hukuman atau hukuman eksternal. Yang kedua, moralitas konvensional. Penalaran konvensional adalah tingkat kedua atau menengah dalam tahapan Kohlberg. Pada tahapan ini, individu memberlakukan standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalnya oleh orang tua atau pemerintah. Moralitas atas dasar persesuaian dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Yang ketiga adalah moralitas pasca konvensional. Penalaran pasca konvensional merupakan tahapan tertinggi dalam tahapan moral Kohlberg. Pada tahap ini, seseorang menyadari adanya jalur moral alternatif dapat memberikan pilihan dan memutuskan bersama tentang peraturan dan moralitas didasari pada prinsip-prinsip yang diterima sendiri. Ini mengarah pada moralitas sesungguhnya, tidak perlu disuruh karena merupakan kesadaran dari diri sendiri. Adalah contoh-contoh fenomena yang berkaitan dengan perkembangan moral peserta didik. Yang pertama adalah perundungan atau bullying. Kasus perundungan di sekolah sering terjadi dan dapat merusak perkembangan moral peserta didik. Perundungan melibatkan tindakan agresif, intimidasi, atau penghinaan terhadap siswa lain yang bertentangan dengan nilai-nilai empati, penghargaan, dan rasa hormat terhadap orang lain. Yang kedua adalah pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual di sekolah merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai etika dan moral. Tindakan ini melibatkan perilaku yang tidak pantas seperti komentar atau sentuhan yang tidak diinginkan, yang melanggar hak privasi dan menghancurkan kepercayaan diri korban. Yang ketiga adalah hamil di luar nikah. Kegaluhan bebas para remaja saat ini membuat mereka terjerumus dalam kehamilan. Dalam suatu hubungan pacaran, banyak sekali remaja yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Kurangnya pengawasan dari orang tua membuat sebagian besar anak-anak berbuat perbuatan yang menyimpang. Yang keempat adalah kecanduan narkoba. Orang yang kecanduan akan narkoba cenderung tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, sehingga ia mencari kesenangan di luar rumah yang mengarah pada narkoba. Banyak anak zaman sekarang yang terikat dengan narkoba karena pergaulan. Maka dari itu, pilihlah teman yang akan membawa dampak baik bagi kehidupan kita, bukan teman yang hanya menawarkan kenikmatan dunia yang sifatnya tidak kekal. Yang terakhir adalah kekerasan fisik. Kasus kekerasan fisik seperti perkelahian antar siswa melanggar nilai-nilai non-kekerasan, pengendalian diri, dan penyelesaian konflik yang damai.
Solusi yang dapat kita terapkan dalam mengatasi krisis moral tersebut. Yang pertama adalah mengadakan sosialisasi tentang etika dan moral di sekolah. Sosialisasi dapat menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Melalui kegiatan sosialisasi, peserta didik dapat belajar tentang pentingnya integritas, empati, kejujuran, kerjasama, dan nilai-nilai moral lainnya. Ini membantu mereka memahami konsep moral dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah memilih sahabat dan teman bergaul di lingkungan yang tepat dan benar. Pertemanan dan pergaulan sangat mempengaruhi karakter dan sifat-sifat dasar anak, karena dari dalam diri seseorang, apalagi tahap remaja di mana mereka mencari jati diri mereka sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya lebih memperhatikan serta memantau bagaimana pergaulan anak-anak di luar dan dengan siapa mereka berada di luar rumah. Yang ketiga, memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik dan tepat. Perkembangan iptek harus dimanfaatkan dengan baik dan tepat. Dengan teknologi, kita dapat mengakses dengan mudah hal-hal apapun yang kita inginkan. Makin maraknya video porno di kalangan remaja dapat merusak moral. Oleh sebab itu, kita harus dapat memantau akses atau situs apa yang anak kita lihat dengan mendampingi dan memberikan edukasi yang tepat. Yang keempat, mengenalkan dan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengenalkan dan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan hal yang penting sebagai solusi, karena sesuatu apapun yang dilandasi dengan iman dan takwa tidak akan mengarah ke hal-hal yang negatif. Bahkan biasanya sebagai fondasi awal anak untuk mengetahui batasan yang bisa mereka lakukan. Sekian dari saya, terima kasih.